Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah pertengahan minggu kita saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Jalanmu Tak Terselalu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselalu oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan malam hari ini naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan lewat penyembahan, lewat pujian-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari undang Roh Kudus menjamah kita malam hari ini. Haleluya Yesus, jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh selalu menikmati kasih, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami mengiring Tuhan, kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami kembali lagi akan mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang menjamah setiap hati dan telinga kami.
Engkau yang mengurapi kami, agar di saat firman Tuhan disampaikan, firman-Mu dapat bekerja dalam setiap pribadi dan kehidupan kami, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya, sehingga kami percaya lewat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar, iman percaya kami kembali dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami didewasakan oleh Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya pada malam hari ini kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita percaya bersama-sama bahwa begitu Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kalau kita masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena ada satu waktu ketika kita mau lagi mendengar firman Tuhan, tetapi kata Amos, firman Tuhan katakan kita tidak akan bisa lagi karena kemurahan Tuhan sudah tidak berlaku. Tetapi pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan, sebab malam hari ini saya dan saudara masih diberi kesempatan lewat kekuatan yang Tuhan beri untuk sama-sama kita diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya saudara semua pasti ingin diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Dan mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Ayat ini sudah tidak asing bagi kita, tapi saya percaya ayat ini mengandung berkat yang luar biasa ketika kita membaca dan mendengarkan pada saat malam hari ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, buka Alkitabmu di dalam kitab Ayub, Ayub 42 ayatnya yang kedua. Mari sama-sama kita buka Ayub 42 ayatnya yang kedua. Kalau sudah dapat semua, kita baca Alkitab ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga supaya mendapat berkat bersama-sama juga. Ayub 42 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pernyataan Ayub. Sebelum Ayub dipulihkan, Ayub mengatakan bahwa aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya beri tema firman Tuhan, rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. Sekali lagi, rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. Saudaraku, siapakah Ayub? Kalau kita tahu bersama dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-1, di sana firman Tuhan katakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita lihat di sini bagaimana Ayub adalah seorang yang memiliki paket yang lengkap, paket yang komplit dalam hal pengiringannya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi saudara, kalau kita membaca dari pasal pertama sampai pasal yang ke-42 ini, bagaimana ketika Ayub diizinkan oleh Tuhan harus menghadapi yang namanya proses kehidupan, harus menghadapi yang namanya pergumulan yang sangat berat, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan yang harus dia alami. Ayub, kalau kita lihat dalam pasal sebelumnya, pada waktu itu pergumulan pertama yang Ayub harus hadapi adalah lembu sapi, semua keledai, bahkan penjaga-penjaga Ayub dipukul sampai mati oleh orang Sheba. Dan ayat 16 dalam kitab Ayub yang pertama atau Ayub kedua, di sana dikatakan, api menyambar dari langit dan memakan kambing domba beserta penjaga-penjaga, sehingga hanya satu orang yang selamat dan dia memberitahukan kepada Ayub. Hal selanjutnya kemudian terjadi. Kalau saudara buka di dalam Ayub pasalnya yang kedua ini, sangat jelas di sana firman Tuhan katakan bagaimana pergumulan yang beruntun yang harus Ayub hadapi. Hal yang ketiga, bagaimana orang Kasdim membentuk 3 pasukan
serta menyerbu dan merampas unta-unta dan memukul penjaga-penjaga yang menjaga unta itu sampai mati. Hanya satu orang yang selamat dan dia memberitahukan kepada Ayub. Dan hal yang keempat, kalau kita saudara tahu bersama, hal yang sangat sulit secara manusia. Karena apa? Ketika para penjaga masih berbicara, datanglah juga penjaga yang lain dan memberitahukan bahwa semua anak-anak Ayub harus meninggal. Karena apa? Mereka ditimpa angin ribut serta merobohkan rumah pada waktu itu, dan anak-anaknya tidak ada yang selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bagaimana begitu beratnya yang dihadapi oleh Ayub. Begitu sangat sulit keadaan pada waktu itu. Tetapi kalau Ayub bisa berkata pada pasal 42 ayat 2 di sini dikatakan, "Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Ini adalah hal yang luar biasa. Saudaraku, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Setiap orang di dunia ini, saya dan saudara pasti memiliki yang namanya rencana, perencanaan. Dan saudaraku, ada rencana yang kita susun dalam jangka waktu pendek, bahkan ada rencana, rancangan yang kita susun dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya saudaraku, dalam rencana itu pasti ada harapan di mana supaya rencana kita itu semuanya dapat tercapai dengan baik. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat di sini, Ayub yang dia hadapi berbeda dengan mungkin apa yang dia rencanakan. Rencana adalah sesuatu yang disusun, yang dikonsep, yang didesain, yang diprogram, yang direncanakan. Itu adalah rancangan. Dan saudaraku, membuat suatu rencana A, rencana B, rencana C itu tidak salah. Dan ketika rencana kita berjalan dengan lancar, saudaraku, perasaan kita pasti akan baik, perasaan kita pasti akan senang, perasaan kita pasti akan bersuka cita, bahkan akan berbahagia. Tetapi bagaimana kalau yang kita rencanakan atau yang kita susun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Bagaimana kalau ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi? Bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ambil, tindakan-tindakan yang tepat? Saudaraku, lewat kitab Ayub ini kita belajar Tuhan yang kita sembah, Dia adalah pembuat rencana yang luar biasa. Ayub dengan segala yang dia punya, khususnya anak-anaknya, saudaraku, pasti dia mempunyai rencana yang khusus buat anak-anaknya. Dan untuk masa depan mereka pasti ada rencana Ayub. Tetapi sungguh luar biasa. Walaupun kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ada dua hal penyataan Ayub di sini. Yang pertama, aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan apapun. Dan ayat ini mengingatkan kita semua, di tengah keadaan yang sulit, di tengah pergumulan, bahkan di sekitar kita yang tidak mengenakan terjadi di hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan ini kata sanggup, Bapak Gembala sudah memberitahukan pada kebenaran firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Dan di sini kita boleh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup melakukan segala perkara. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Setelah Ayub percaya kepada Tuhan, ayat 10 dalam Ayub 42, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan mengembalikan segala apa yang hilang pada waktu itu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pergumulan yang berat sekalipun, dalam keadaan yang sulit, Ayub bisa berkata seperti ini, sungguh hal yang luar biasa. Saudaraku, antara proses dan jawaban, di tengah-tengahnya adalah harapan. Amin. Antara proses dan jawaban, Ayub lakukan, yaitu di tengah-tengahnya dia terus berharap kepada Tuhan sampai dia mendapatkan satu jawaban yang terbaik dari Tuhan.
Saudaraku, kata sanggup adalah kata pengharapan daripada Ayub. Aku tahu Tuhan Engkau sanggup. Dan dari sini kita belajar bahwa dalam keadaan apapun, ketika rencana kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, tetaplah memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah terus berharap kepada Tuhan. Karena Roma 5 ayat 5, saudara buka dalam Alkitab saudara. Roma 5 ayat 5 di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin orang di sekitar kita bisa mengecewakan, tetapi saudara ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dan pada malam hari ini kita lihat perkataan, penyataan Ayub kepada Tuhan, bahwa Tuhan, aku tahu Engkau sanggup. Ini adalah kata pengharapan Ayub kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia lebih tahu tentang keadaan kita. Dia lebih mengerti dengan apa yang kita alami. Dia lebih tahu pikiran kita. Dia lebih tahu dan mengenal sampai isi hati kita. Kalimat yang kedua dalam Ayub 42 ini saudara baca, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu kegagalan bagi kita. Seperti perkataan Ayub, tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana saya dan saudara suatu saat bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kita harapkan. Mungkin terkadang kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang yang saleh dan takut akan Tuhan harus diperhadapkan dengan pergumulan yang berat seperti Ayub. Tetapi saudara, belajar dari Ayub, pegang janji Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa rencanamu tidak akan pernah gagal dalam hidupku. Saudara, Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, saudara buka Alkitab saudara masing-masing. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Tuhan mau memberikan sebuah rancangan yang terbaik buat kita. Firman Tuhan katakan pada saat ini, Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi kita. Saudara, ayat firman Tuhan ini datang pada saat umat-umat Israel ada di tanah Babel, tanah pembuangan. Tetapi janji Tuhan datang dalam hidup mereka. Janji Tuhan, Tuhan sampaikan kepada mereka bahwa aku akan memberikan rancangan yang terbaik bagimu. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang terbaik bagimu. Dan kita imani malam hari ini bahwa Tuhan juga punya rencana yang terbaik bagi saya dan saudara. Tuhan punya sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi damai sejahtera Dia akan curahkan. Bahkan firman Tuhan katakan ada masa depan yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi kita. Itu sebabnya malam hari ini saudaraku, betapa pentingnya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa pentingnya kita berjalan di jalur firman Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, berapa banyak kita yang merencanakan sesuatu,
Mungkin di awal tahun 2020 ada banyak rancangan yang sudah saudara susun. Ada banyak rencana-rencana mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan yang sudah saudara susun. Tetapi saudaraku, melalui mungkin pandemi ini ada beberapa rencana yang harus batal, yang harus gagal. Tetapi saudara jangan kecewa, karena Tuhan tahu yang terbaik buatmu. Tuhan tahu yang terbaik buat keluargamu. Tuhan tahu yang terbaik buat pekerjaanmu. Karena Tuhan tahu, dan Tuhan tahu jalan hidupmu. Seperti Ayub, walaupun dia diproses, tetapi Ayub 23 ayat 10 dia boleh berkata kepada Tuhan. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita. Berarti Sang Pencipta tahu persis ciptaannya itu, saya dan saudara. Tuhan tahu keberadaan kita. Saudaraku, emas yang mahal adalah emas yang murni, yang benar-benar ditempa, sehingga menghasilkan sebuah emas yang murni, yang mahal. Saudaraku, Ayub boleh berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, terkadang di hari-hari ini mungkin kita diperhadapkan dengan pergumulan, mungkin kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang sulit. Tapi percayalah saudaraku, di hari-hari ini mungkin Tuhan sedang memurnikan engkau. Tuhan sedang memurnikan pemikiranmu. Tuhan sedang memurnikan hidupmu. Tuhan sedang memurnikan hatimu. Tuhan sedang memurnikan sifatmu menjadi lebih baik, sikapmu menjadi lebih baik. Tuhan sedang memurnikan kehidupan keluargamu. Dan percayalah saudaraku, Tuhan yang lebih tahu jalan hidup kita. Tuhan yang lebih tahu rencana apa yang Dia akan nyatakan bagi kita, rancangan apa yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah terus percaya dan mengimani bahwa rancangan Tuhan selalu dan pasti yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari kehidupan Ayub ini sangat berat, sangat sulit yang harus dia hadapi. Pergumulan yang beruntun, yang terus menerus. Tetapi kalau dia bisa berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal, kita juga harus percaya dan mengimani. Apapun yang kita hadapi, terus percaya dan mengimani, Tuhan, rencanamu tidak akan pernah gagal dalam hidupku. Saudaraku, memang jalan Tuhan tidak kita pernah bisa selami. Seperti kitab Yesaya katakan dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayatnya yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, kita lihat di sini bagaimana rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Saat menjalani hidup ini, kita seringkali menginginkan semua hal yang kita hadapi dapat kita kendalikan. Tetapi sadarkah saudara, kenyataannya terlalu banyak hal yang terjadi di luar kekuatan kita. Kita bisa lemah, kita bisa sakit, kita bisa tidak berdaya, bahkan kita bisa patah semangat. Dan kita perlu Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin seolah-olah kita tidak bisa mampu menghadapinya. Tetapi saudaraku, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan. Rancangan dan jalan Tuhan tidak bisa kita selami. Tapi satu hal saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada malam hari ini, pastikan kita tetap percaya pada rancangannya, karena rancangan Tuhan pasti selalu yang terbaik bagi kita. Amin. Ayub bisa menikmati janji Tuhan. Ayub bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ayub bisa
diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatur rencana yang indah dalam kehidupannya. Apalagi kita anak-anaknya. Percaya saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di masa-masa pandemi ini, teruslah setia, teruslah berharap kepada Tuhan. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah bangun hubungan dengan Tuhan. Inilah waktu yang tepat untuk kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan sampai di sini firman Tuhan, tetap percaya dan beriman bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Amin firman Tuhan. Dan kita akan naikkan satu pujian pada malam hari ini. Kita naikkan pujian yang tadi, bahwa jalan-Mu Tuhan tak terselami. Mari saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Haleluya, Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Inilah yang menjadi iman kami Tuhan, bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Rancangan-Mu penuh damai bagi kami. Kami aman. Kami berpercaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, apapun yang menjadi beban doamu, apapun yang menjadi pergumulanmu, yakinlah ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia tahu isi hati, Dia tahu pemikiranmu, Dia tahu apa yang menjadi doa-doamu di hari-hari. Dan percaya, imani bahwa kau sudah menerimanya saat malam hari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di jalur firman, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu keberadaan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu apa yang mereka alami dan hadapi
Mari Roh Kudus, Engkau memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah bagi yang lemah. Engkau memberikan semangat yang baru bagi yang tiada berdaya. Engkau memberikan jawaban bagi setiap doa-doa yang mereka naikkan, Tuhan. Engkau yang menjamah setiap yang sakit di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang bekerja saat malam hari, menjamah seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Jamah hati dan kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka kepada Tuhan, untuk mereka terus berpegang pada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Taruh perkataan-perkataan firman-Mu dalam setiap hati mereka. Dan Roh Kudus mampukan kami semua untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman Tuhan malam hari ini, kalau Ayub sudah Tuhan tolong melewati proses yang ada, kami akan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat firman Tuhan malam hari ini sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi. Kami percaya waktu yang terbaik Tuhan akan kumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah, berkati kota kami Jatiwangi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus memulihkan keadaan bangsa kami, keadaan kota kami. Bahkan Tuhan tolong kami berdoa khususnya buat orang-orang yang terkena, yang terpapar virus corona Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyatakan kuasa dan mujizat. Yang sudah Tuhan panggil setiap orang-orang yang mereka kasihi, beri kekuatan, beri penghiburan. Dan kami percaya Tuhan yang akan membebat setiap hati-hati yang terluka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur buat ibadah pertengahan minggu saat ini. Dan segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani dan rohani. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.